Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, upaya untuk mendekatkan kehadiran negara ke tengah-tengah rakyat melalui pemekaran wilayah ternyata tidak sepenuhnya berjalan ideal. Bahkan mayoritas daerah hasil pemekaran gagal, tidak memiliki kemandirian secara fiskal, serta bermasalah dari sisi pelayanan publik. Banyak daerah yang sudah dimekarkan ternyata belum bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, meningkatkan daya saing, serta membangun sistem pemerintahan yang baik. Bukannya menghadirkan kesejahteraan, yang terjadi justru menambah beban pemerintah pusat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di edisi hari ini Selasa 20 September 2022 dengan tema Hapus DOB Gagal bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Abang ada di daerah yang hasil pemekaran? Enggak. Oh, tidak ya? Kita kan di daerah Jakarta toh. Yang sudah mapan ya? Sudah mapan. Dan Jakarta tidak ada keinginan untuk Pemekaran. Ada Jakarta, ada Jogja, Iya. ada Bali. Mereka Iya. tidak ada keinginan untuk pemekaran. Oke, kita akan bicarakan soal daerah yang hasil pemekaran itu, Bang Elman dan pemirsa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP menjamin keamanan data pribadi rakyat. Ini katanya Bang Elman hari ini akan disahkan Undang-Undang PDP ini. Apakah ini pasti bisa jadi jaminan keamanan data, Bang? Tidak akan ada lagi bocor-bocor, tidak akan ada lagi biorka-biorka berikut, atau seperti apa sebetulnya, Bang? Iya, kalau jaminan bocor tentu tidak ada jaminan kan. Tapi setidaknya akan meningkatkan daya tahan kan. Oke. Daya tahan data pribadi kita kan akan lebih aman. Lebih aman. Lebih aman, dan tentu karena ini dalam bentuk undang-undang kan, Iya. sanksi terhadap yang melanggar, apakah dia teledor atau apa, tentu harus betul-betul harus dilaksanakan ya. Iya. Kalau Biasanya kan kita ini kan sebagai rakyat kan enteng aja, mana KTP? Kasih. kita masuk ke gedung, kita masuk kemana? Itu kan di-scan. Iya. Memang pertanyaannya, apa jaminan KTP yang sudah di-scan itu tidak beredar gitu kan? Datanya tidak bocor ya kemana-mana. Tidak bocor kemana-mana kan? Nah, ini harapan saya mudah-mudahan dalam undang-undang ini itu sudah aman gitu kan? Oh iya. Karena dikatakan juga di dalam undang-undang ini, Bang Elman dan pemirsa, kalau ada orang yang menyalahgunakan atau lalai menjaga keamanan data dari orang yang masuk ke institusinya, itu ada ancaman sanksinya juga, Bang? Ya, harus. Iya. Dan mudah-mudahan lah dengan ada undang-undang ini, biorka-biorka itu tidak berkutik lagi kan. Oke. Dan kita bisa benar-benar aman ya datanya. Ya. Kita tunggu nanti, karena rencananya katanya di rapat paripurna DPR akan disahkan untuk hari ini. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Kita ke halaman 2 di halaman dalam di harian Anda. Ini hasil dari wawancara Kick Andy yang dibawakan teman saya nih, Bang Elman Afiani Malik dengan Kapolri. Dikatakan oleh Kapolri, kesetiaan ke institusi bukan kepimpinan. Wah, ini kan berbahaya nih, Bang. Karena kalau kita tahu kan tentara, polisi kan ya harus tegak lurus, bagaimana perintah komandan itu harus dilaksanakan. Maksudnya Kapolri ini apa ini, Bang Elman? Ya, kalau saya membacanya dengan pernyataan ini, manakala ada instruksi pimpinan itu salah, tidak tepat, maka prajurit bawahan itu boleh menolakkan gitu kan. Nah, tapi kan ini kan sebetulnya kan bagus sebetulnya pernyataan ini. Kan ya, memang mestinya begini. Loyalitas itu kan bukan loyalitas kaku kan gitu. Betul. Kan. Loyalitas sepanjang benar kan gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada presiden
Oh, contoh misalnya kejadian ada bawahan yang menolak perintah atasan yang salah, lalu bawahan ini mendapat apresiasi. Bahwa apresiasi, katakanlah misalnya dia naik pangkat, dapat promosi, dan pimpinan yang memerintahkan yang salah ini mestinya harus dapat sanksi juga gitu kan. Ini kan soal. Jadi ini jangan nanti pernyataan Kapolri ini kan bagus nih. Betul. Pastilah kita dukung ini. Tapi jangan pernyataan ini nanti menjadi bumerang terhadap bawahan yang berani menolak perintah atasan. Ini kan sepertinya ini kan kalau kita lihat ini kan terkait dengan Sambo lah misalnya kan. Betul. Andai kata para prajurit jenderal yang kalau mereka tadinya mampu berani menolak perintah Sambo, tidak kejadian kan gitu kan. Nah, pertanyaan, sekiranya mereka dari awal menolak, apa dampaknya? Kan begitu kan. Ini mudah-mudahan pernyataan ini ditindaklanjuti dengan contoh soal. Karena sama dengan kalau anak sekolah, Bang, kalau hanya teori saja biasanya kurang paham. Begitu praktikum, ini rupanya terjadi teori atau aturannya begitu. Dia bisa bayangkan kalau ada dokter yang tidak pernah praktek, tiba-tiba dia punya brevet dokter, terus dia bedah, dia akan kaget. Salah foto. Mana barang itu? Kita tunggu bagaimana pelaksanaan dari kesetiaan yang harusnya kepada institusi dan bukan hanya kepada pimpinan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di halaman 2 di bagian bawah Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Gubernur Papua diminta kooperatif penuhi panggilan KPK. Ini penyelidikan atau penyidikan dugaan korupsi ya, Bang Elman? Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya ini kan pernyataan ini sebetulnya normatif kan. Seharusnya semua orang yang dipanggil atau dinyatakan tersangka, mestinya harus patuh pada hukum kan. Maksudnya patuh ini datang atau bagaimana? Ya banyak kan, kalau itu ada KPK yang manggil atau kepolisian yang panggil atau jaksa yang manggil harus datang. Karena apa? Kan pepatah bilang berani karena benar, takut karena salah kan. Kalau bersih kenapa harus risih? Kalau bersih karena apa? Takut. Nah ini berarti kan Gubernur Papua ini mestinya tidak usah menerjemahkan macam-macam. Kalau tuduhan KPK ini salah, maka dia harus berani berani datang untuk menyatakan KPK salah. Tapi datang, tapi tidak perlu dia menerjemahkan macam-macam. Sudah pasti KPK ini kan, kalau saya baca berita ini kan, kasus ini sudah diselidiki oleh BIN, diselidiki oleh PPATK, diselidiki oleh lembaga-lembaga lain, BPK. Artinya ini kan kita tidak mau mengatakan ini sebuah fakta dulu, tapi paling tidak barang bukti yang menyatakan dia memang harus tersangka sudah komplit kan gitu kan. Dan kalau memang semua warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum, ya patuhilah hukum. Harapan kita masyarakat Papua tolong ikut membantu kasus ini. Betul. Jangan ikut-ikutan membela yang salah kan gitu kan. Kalau gubernurnya benar, buktikanlah lewat jalur hukum di KPK nanti. Baik. Kita percaya bahwa saudara-saudara kita di Papua juga patuh atau taat pada hukum. Kita ke editorial, pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi judul Hapus DOB atau Daerah Otonomi Baru Gagal. Pertanyaannya begini, Bang. Kalau pemekaran itu ternyata dinilai gagal dan bahkan diakui sendiri dengan diam-diam oleh kepala daerah hasil pemekaran daerah otonomi baru itu, apakah kemudian memang benar-benar bisa kembali lagi ke daerah asal? Karena saya pernah wawancarai seorang kepala daerah bilang kalau kemudian kembali ke daerah asal itu mengkhianati kepercayaan rakyat yang sudah mendukung daerah hasil pemekaran. Bagaimana, Bang? Iya, pemahaman kepala daerah yang Leo wawancara itu yang keliru. Itu keliru ya? Keliru. Karena itu bukan bentuk pengkhianatan. Justru itu yang benar kan. Kalau memang gagal menjadi daerah otonom, maka memang harus kembali kan ke daerah asal. Daerah asal kan gitu kan. Daripada memaksakan. Sebab kalau dipaksakan
daerah sudah dimekarkan itu dipaksakan, padahal sudah gagal, yang menderita kan rakyat. Iya. Rakyat. Padahal pemekaran itu kan tujuan utamanya di awalnya pertama untuk memudahkan pelayanan umum kan gitu kan. Betul. Mengefektifkan pelayanan pemerintahan. Iya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat di daerah itu kan gitu kan. Nah, kalau semua ini gagal, satu pun tidak tercapai. Masa dipaksakan gitu kan? Nah, jadi kalau menurut saya, kalau ada daerah yang sudah terlanjur dimekarkan dan gagal, maka pemerintah wajib mengembalikan daerah ini ke daerah asal. Oke. Jadi tidak perlu ada perasaan mengkhianati. Ini kan sebetulnya kan di balik pernyataan itu, karena dia yang menikmati. Jadi dia yang menikmati pemekaran itu, tetapi rakyat tetap makin miskin. Jadi yang kita mau sorot di sini adalah, dari pemekaran ini yang paling menikmati ya pejabat, oknum-oknum tertentu lah, ya kan? Kalau rakyat makin jauh. Ini kan hasil penelitian kan gitu kan. Masalahnya Bang, apakah memang di Indonesia ada kebesaran hati, ada pribadi karakter yang mau membalikkan kondisinya? Apakah mereka sanggup untuk mengatakan, oke, saya lempar handuk putih, kemudian balik ke daerah asal? Kita coba bahas itu. Jiwa besar ini yang sudah hilang dari Republik ini. Kita akan bahas itu Bang Herman. Misalnya nilai editorial Media News untuk hari ini, Selasa 20 September 2022, hapus DOB gagal. Hapus DOB gagal. Upaya mendekatkan kehadiran negara ke tengah-tengah rakyat melalui pemekaran wilayah ternyata tidak sepenuhnya berjalan ideal. Bahkan, mayoritas daerah hasil pemekaran gagal karena tidak memiliki kemandirian secara fiskal serta bermasalah dari sisi pelayanan publik. Banyak daerah yang telah dimekarkan ternyata belum bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, meningkatkan daya saing, serta membangun sistem pemerintahan yang baik. Bukannya menghadirkan kesejahteraan, yang terjadi justru menambah beban pemerintah pusat. Bahkan setelah 26 tahun pelaksanaan otonomi daerah, separuh dari total provinsi di Indonesia belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Persoalan yang tak kunjung selesai menunjukkan fondasi otonomi daerah di negeri ini masih keropos. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan 88,07% pemerintah daerah berstatus belum mandiri dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Hal ini membuat mereka masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkap sebanyak 468 Pemda atau 93,04% dari total Pemda masih memegang status pengelolaan keuangan yang sama sejak 2013 hingga 2020. Artinya, tingkat kemandirian fiskal mereka tidak berkembang dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Parahnya, terdapat sejumlah daerah yang pendapatan asli daerahnya di bawah 30%. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi seluruh Indonesia, tahun anggaran 2021 ada 10 provinsi. Papua Barat 6,15%, Papua 11,96%, Maluku 16,03%, Aceh 16,93%, Sulawesi Barat 18,87%, Maluku Utara 19,79%, Gorontalo 21,16%, Sulawesi Tengah 26,59%, Sulawesi Tenggara 27,82%, dan Bangka Belitung 29,18%. Ini baru bicara soal kemandirian fiskal, belum lagi masalah lain seperti maladministrasi, akuntabilitas, korupsi, dan sistem anggaran.
Dengan kemandirian fiskal daerah sangat rendah menjadi barometer bahwa keberhasilan otonomi tidak terjadi. Pemerintah pusat kini telah melakukan moratorium untuk membendung pembentukan daerah otonomi baru, kecuali 3 provinsi baru di Papua. Pemerintah tidak memproses 329 usulan DOB yang masuk ke Kemendagri sejak 2014 lalu. Negara tidak cukup hanya melakukan moratorium pemekaran wilayah. Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat harus berani melakukan evaluasi untuk menghapus atau meleburkan daerah yang gagal dalam pelaksanaan otonominya. Apalagi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memuat bilaid yang memungkinkan penggabungan wilayah. Negara jangan ragu untuk mengembalikan daerah otonomi yang melongso ke induknya kembali sesuai Undang-Undang Pemda. Jangan hanya karena kepentingan elit, baik di pemerintah pusat atau daerah, negara membiarkan DOB yang gagal berkembang terus, membebani negara. Pemerintah pusat bersama DPR tidak boleh kalah dari hasrat berkuasa elit politik daerah. DOB gagal jelas-jelas telah merugikan masyarakat karena tujuan pemekaran tidak tercapai. Tidak ada peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan juga tidak terlihat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Helman, kita mau bertanya juga Bang kepada mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Profesor Jo Hermansyah Johan, yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Prof. Jo, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Herman ya. Pagi. Prof. Jo, kita berpikir bahwa daerah otonomi baru kalau memang gagal, ya dihapus saja dan kembali ke daerah asal. Pertanyaannya secara aturan legal, itu bisa dilakukan atau tidak, Prof. Jo? Oh bisa sekali, karena memang di Undang-Undang Pemerintahan Daerah kita yang terakhir nomor 23 tahun 2014 itu disebut istilah yaitu penghapusan atau dan garis miring penggabungan daerah otonom. Nah, di samping yang pembentukan atau pemekaran. Jadi tidak melulu pemekaran saja, pengaturannya juga termasuk penghapusan, dihapus dan kemudian digabung kembali daerah otonom itu. Itu namanya konsep besarnya di dalam Undang-Undang 23 tadi, penataan daerah. Di daerah itu kita tata, kita rapikan, yang patut dimekarkan, dimekarkan. Kalau yang nggak patut dia dipertahankan, dihapus, digabung. Jadi normatif itu sudah ada, Bang Leo, di dalam Undang-Undang Pemda 23 tahun 2014 ya. Kalau sampai menghapus atau menggabungkan ulang begitu, itu wewenangnya siapa, Prof. Jo? Oh, wewenang pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pusat bersama DPR, karena itu harus juga melalui prosedur undang-undang. Jadi dia dibentuk dengan undang-undang, maka daerah yang gagal juga dihapuskan dengan undang-undang melibatkan DPR dan pemerintah. Jadi pemerintah bisa usulkan evaluasi daerah otonomi yang gagal tadi, tidak mampu fiskal, pelayanan publik tidak bertambah membaik. Nah itu diusulkan ke DPR dengan RUU. Pemerintah yang melakukan itu inisiatif ya. Tapi dalam sejarah sepanjang ada pemekaran wilayah di Indonesia, pernah terjadi tidak balik badan begitu, Prof. Jo? Ya, ini kan sebetulnya pengaturan soal penghapusan penggabungan sudah ada juga di undang-undang yang sebelum 23, di Undang-Undang 32 tahun 2004. Jadi dari kasus sejak kita mekarkan daerah tahun 99 sampai sekarang, itu tidak satupun daerah otonom yang tidak berhasil itu dihapus atau digabungkan. Nah ini ada banyak soal ya. Dia takut ada konflik, takut ada
tidak dapat kehilangan suara dalam pemilu dan sebagainya, kehilangan jabatan. Atau jabatan kehilangan bupati hapus, pendapatan jabatan juga ya dewan Prof Jo hapus. ya? Kalau Itu ada dia, bupati kepentingannya atau banyak. kepala daerah lain balik badan kan dia pasti langsung kehilangan semuanya begitu ya Prof Jo ya? Betul. Jadi kalau daerah diminta usulkan kami dihapus, nggak mungkin. Jadi pemerintah pusat lah bersama DPR yang berprakarsa secara objektif menilai itu. Baik. Prof Jo, kalau Anda melihat dari sekian pemekaran, lebih banyak yang berhasil, maksudnya berhasil itu membuat rakyatnya lebih sejahtera, lebih maju daerahnya, atau memang lumayan juga yang ternyata gagal hasil dari pemekaran itu, Prof? Nah ini udah ada kajian yang dilakukan dulu oleh Dagri tahun 2014 ya bersama Bappenas dari DOB-DOB yang dibentuk itu ternyata diketemukan ada sekitar 80% DOB gagal. Jadi yang berhasil 80%? itu ya tinggi sekali. Yang berhasil itu hanya sekitar 20%. Gagalnya itu apa? Gagalnya merosotnya pelayanan publik, tingginya ketergantungan fiskal daerah kepada pusat, kesejahteraan rakyat tidak meningkat, tidak tersedianya sarana prasarana pemerintahan dengan baik, muncul konflik di perbatasan dengan daerah sebelah dan sebagainya. Betul, begitu dia Bang Leo. Iya, Prof, kalau kita bicara kalau pemilihan kepala daerah itu kan calon-calon itu diusulkan oleh parpol ya. Kalau dalam hal pemekaran dan kemudian pengembalian pemekaran yang gagal, apakah parpol juga bisa melakukan inisiatif untuk melakukan itu, Prof? Oh iya, jadi bisa juga kalau inisiatif tadi, kalau daerah itu dianggap tidak efektif ya? Baik, tidak efektif. Ya partai kan harusnya juga bisa menyampaikan usulan-usulan seperti itu. Tapi yang lebih objektif tentu adalah pemerintah ya. Saya kira kalau partai kan tentu ada kepentingan yang kuat, ada interest. Jadi kalau pemerintah akan lebih objektif dibantu oleh tim yang ahli lah begitu. Prof Jo, terakhir Prof, kalau Anda melihat karakter pemimpin-pemimpin di Indonesia, baik di pusat maupun khususnya daerah, mungkin tidak ada kepala daerah yang kemudian setelah mengupayakan bahwa pemekaran itu semaksimal mungkin ternyata gagal, kemudian dengan besar hati mengatakan kita kembali ke daerah asal. Masih mungkin tidak itu terjadi, Prof? Ya, kalau zaman politik yang berkuasa sekarang ini agak susah. Susah ya? Karena mereka tentu nanti khawatir akan kehilangan pendukung, kehilangan popularitas. Ya. Baik. Mereka usah biar aja pemerintah pusat yang melakukan itu. Saya kira begitu, Bang Leo. Oke. Baik, kita harapkan wacana yang sebenarnya jelas tujuannya untuk mensejahterakan rakyat ini benar-benar boleh dikaji dan kalau memang bisa dieksekusi ya. Profesor Jo Hermansyah Johan, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Prof Jo. Pertanyaan besarnya itu Bang Elman. Kalau kemudian ini kan konflik Bang pasti Bang. Ketika daerah yang dianggap gagal, saya sangat tidak yakin sih bahwa kepala daerahnya akan mau menerima dinilai gagal begitu. Nah ini apakah kemudian hapus DOB gagal ini akan benar-benar bisa terjadi atau berhenti di wacana saja nih atau di narasi atau diskusi saja Bang? Ya kalau seperti kita lihat selama 26 tahun ini, ya hanya wacana aja. Hanya wacana. Hanya wacana. Tetap ada muncul kritik, muncul keinginan untuk dihapus dan macam-macam keinginan. Tapi itu hanya dalam tataran diskursus saja. Tapi realitasnya tidak ada yang berani mengeksekusikan. Nah, tetapi kan pertanyaan besarnya kan sebetulnya sederhana, Bung Leo. Apakah daerah pemekaran ini akan selamanya menjadi beban bagi ini kan pemerintah pusat? Pastilah. Kan beban APBN kan? Kalau beban APBN ya pemerintah pusat kan? Anda bisa bayangkan ya. Kalau saya baca di hasil penelitian, setelah dilakukan penelitian tahun 2009,
ketika tahun 99 dimulai, pemekaran 99 dimulai, dana alokasi umum yang ditransfer ke daerah itu kan hanya 54,sekian triliun. 10 tahun kemudian menjadi 167 triliun. 2 kali lebih ya. Nah, saya tidak bisa bayangkan tahun 2022 ini sudah berapa ratus triliun yang sudah harus ditransfer ke daerah. Nah, jadi pertanyaannya, apakah pemerintah pusat mau membiarkan daerah pemekaran ini menjadi beban, menjadi benalu gitu kan? Karena kan sebetulnya sederhana kan. Yang aneh seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi keberatan rakyat sebetulnya kan. Tapi rakyat tidak tahu mau usulkan kemana. Rakyat menderita kok. Saya nggak usah sebut lah. Di kampung kita juga ada kan. Daerahnya. Nah, daerahnya. Saya nggak mau sebut. Tapi kita lihat kepala daerahnya tetap bahagia. Asal ke Jakarta kita lihat pakaiannya, sepatunya, dan sering ke Jakarta. Sering ke Jakarta kan. Tetapi dia mengeluh. Nah, sebetulnya kan apa dasar dia mengeluh? Andai kata dia kreatif, andai kata dia mampu menggali potensi PAD di daerah itu, pasti bisa. Andai kata dia memang betul-betul mau membersihkan korupsi di daerah itu, pasti bisa. Tapi pertanyaannya kan, kepala daerah ini umumnya doyan korupsi. Ketiga, malas berkreasi. Tidak mampu menggali pendapatan asli daerah. Potensi-potensi kan. Dan memang dia rasakan enak nih ngendalin dana transfer pusat ini, DAU ini. Wah, jadi mereka ini datang ke Jakarta hanya mengiming-iming. Jadi datang dia mohon maaf, ke Senayan kan. Tolonglah Leo, naikkan dong DAU daerah saya. Oh, silaturahim nih. Silaturahim. Ya udahlah. Ya Leo kan tahu. Aku pun tahu katanya kan. Aman lah itu. Aman lah itu. Gitu kan. Jadi, nah ini yang mestinya dipahami oleh pemerintah pusat. Mestinya pemerintah pusat tegas, lakukan evaluasi. Bagi daerah yang memang gagal total, udah hapuskan daerah yang sudah dimekarkan itu, kembalikan ke daerah asal. Bang, masalahnya begini Bang, ini kan kepala-kepala daerah ini kan juga hasil dukungan partai kan? Termasuk yang dari hasil pemekaran ini. Betul. Kalau misalnya di awal mungkin belum terlalu terasa, tapi ketika misalnya sudah berjalan, katakanlah sudah ganti bupatinya, ganti yang lainnya, itu kan ada kenikmatan yang didapatkan parpol. Ketika kemudian pemerintah pusat evaluasi, tadi Abang bilang, kemudian diputuskan dan diusulkan lewat mekanisme dengan DPR untuk mengembalikan atau menghapus daerah otonomi baru ini, apa kemudian partai-partai politik yang mendukungnya ini bisa Bang menerima? Lalu yang kedua, apakah kemudian tidak berpotensi menimbulkan ketidakstabilan? Kan pasti saya meyakini 100% pasti tidak ada yang mau Bang disuruh kembali lagi ke daerah asal ya. Bagaimana Bang? Ya kalau kita membaca perilaku tabiat para politisi ini memang hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin tiba-tiba wakil-wakil kita yang ada di Senayan sana bisa memahami apa yang kita sampaikan, apa yang telah disampaikan Pak Profesor Johan tadi kan. Tadi kan kalau kita simak apa yang disampaikan Profesor Johan, sederhana kok. Ada dasar undang-undangnya untuk mengembalikan. Ketika dilakukan evaluasi memang gagal, ya ngapain pula untuk dilanjutkan kan. Jadi memang disinilah sebetulnya harus ada kesamaan visi, kesamaan keinginan, kesamaan tekad antara pemerintah dan DPR misalnya. Dan terutama partai politik lah. Jadi jangan hanya berteriak-teriak. Ini kan kadang-kadang mereka teriak nih, BBM naik, rakyat makin miskin, makin menderita. Nah, makin menderita. Dia nggak tahu penyebabnya ini antara lain. Andai kata uang-uang yang misalnya DAU itu tidak dikorup, betul-betul difungsikan untuk meningkatkan pelayanan, untuk mengefektifkan
pelayanan pemerintahan daerah untuk mensejahterakan rakyat, saya pikir hari ini kita udah pasti makmur. Karena besar loh dana DAU itu, Bung Leo. Pertanyaannya kan itu tadi, memang banyak orang yang siap menjadi kepala daerah, tapi faktanya hanya sedikit yang berkemampuan untuk menjadi kepala daerah. Ya, kamu bisa bayangkan kan, terutama setelah reformasi 1999 ya. Ya mohon maaf, tiba-tiba baru kita tahu lah. Belum lama ini dia, sebelumnya kan dia tukang tambal ban. Amit-amit dia membaik. Mohon maaf kan itu kan. Iya. Tambal ban itu juga bagus, itu kan tugas mulia kan. Tapi kan memang kapasitasnya yang kita mau. Jadi oleh karena itu memang kita tetap berharap kejujuran, ketulusan pemerintah pusat dan DPR. Dan di daerah juga DPRD-nya juga harus berani juga mengevaluasi daerahnya gitu loh. Biasanya keputusan yang tidak populer seperti ini Bang pasti banyak sekali yang menentang. Dan kalau begitu kita butuh keberanian dari pemerintah pusat. Pertanyaannya lagi, menjelang 2024 Bang, pemerintah pusat ini kan butuh sekali kestabilan, dukungan supaya kemudian bisa menyelesaikan tugasnya sampai 2024 dan melakukan estafet kepemimpinan ke pemimpin berikutnya. Apa iya bisa Bang kita menghapus DOB gagal ini Bang? Pertanyaan itu akan coba kita jawab di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mendengarkan pemirsa dulu Bang Elman. Kita coba mendengarkan pendapat. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ondo, hapus daerah otonomi baru yang gagal? Bisa apa tidak Pak kalau menurut Anda Pak? Menurut saya bisa. Saya nggak tahu peraturan yang terbaru ya. Saya pernah tahu ada PP nomor 129 tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 99. Itu ada memungkinkan untuk dimekarkan, digabung, dan dihapus. Jadi kalau gagal, hapus saja daripada dana alokasi umum kita terbuang sia-sia. Kalau ini gagal, saya juga mengatakan bahwa ini kegagalan Depdagri dan DPR yang mengesahkan. Ini bagaimana gitu ya. Dengan pembentukan DOP, sebenarnya masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi faktanya ada oligarki kecil di daerah tersebut yang merasa mereka menjadi raja kecil dan mewah di sana. Dia tak peduli rakyatnya. Ya seperti yang dikatakan Bang Herman di daerah kita ada itu, nggak perlu disebut namanya begitu loh. Jadi DOP itu gagal kalau menurut saya gara-gara mungkin usulannya tidak murni bottom up tapi top down. Ya. Kemudian proses perencanaan implementasinya pun gagal. Pelayanan PNS pelayanan publik di sana itu juga gagal. Pemerintah belum mempunyai grand design yang baik dan benar mengenai pemekaran daerah. Kajian tentang SDA-nya, tentang SDM-nya tidak baik. Jadi ya gagal. Pelayakannya tidak dilaksanakan dengan baik. Saran saya untuk
DOP berikutnya, daerah otonomi baru berikutnya, serahkan saja kepada ahli independen yang melakukan studi kelayakannya. Jangan Depdagri lagi, ternyata faktanya 80% itu gagal. Serahkan kepada yang independen, yang nggak apa-apa kita dana alokasi umum itu untuk biaya independen itu. DPR juga jangan asal setuju saja, dan mereka jangan memikirkan untuk mengembangkan DPR-nya di daerah pemekaran baru itu. Saya yakin itu ke sana tujuannya mereka setuju-setuju aja biar tambah anggota DPRD dan anggota DPR-nya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Selamat pagi. Apakah Silakan Pak Yunus. PHP dihapus? Kalau menurut kami, kembalikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, khusus untuk Kalimantan Utara, karena daerahnya luas, mencapai 75.467,70 km persegi, itu darat. Kemudian lautnya 11.579 km persegi. Maka kami tetap berharap supaya daerah otonomi baru tetap harus dilaksanakan, khususnya di Apokayan, kemudian di Kabupaten Nunukan, dan daerah lain di tempat kita. Kemudian caranya Pak, mohon izin, caranya berikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola hasil hutan supaya dia tidak bergantung kepada pusat. Baik. Berikan kewenangan, bukan berarti sebebas-bebasnya, tetap dalam pengendalian. Karena banyak potensi. Nah, untuk daerah-daerah yang belum bisa mandiri, ya kita katakan kembalikan kepada ketentuan undang-undang, dan daerah kami karena memang masih baru dan luas, wajib untuk dimekarkan karena ini menjadi beranda terdepan batas NKRI dengan Malaysia. Karena kita tidak mau warga kita terpengaruh dan mau masuk ke Malaysia, padahal kita Indonesia tetap harga mati. Pancasila, NKRI adalah harga mati. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu, Apokayan, Sebatik. Dan terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Begini, bahwa kepala daerah itu jabatan birokratik, struktural, karir menurut hukum ketatanegaraan. Sehingga hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tugas, tanggung jawab mereka sesuai dengan fungsi tersebut. Yang jadi masalah setelah reformasi, kita lalu pemekaran daerah itu luar biasa. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana kompetensinya. Lalu yang kedua, itu profesionalisasinya. Lalu motivasi dan stimulasi, mengapa mereka harus membuka provinsi baru, kabupaten baru, dan sebagainya. Dan untuk itulah, undang-undang kan sudah mengatur tentang otonomi daerah. Nah, untuk itulah, kalau perlu dibentuk suatu tim. Karena ternyata harus ada melihat kenyataan banyak yang gagal mereka ini. Setelah mereka jadi gubernur, lalu cita-cita semangat reformasi itu sepertinya punah. Karena mereka hanya jadi raja saja. Lalu mereka tidak raja di daerahnya, lalu mereka tidak profesional. Nah, itulah akibatnya sistem yang kita lihat sekarang ini, sistem demokrasi kita itu kan demokrasi langsung. Lalu partai yang berbuat, nah partai ini pilarnya demokrasi. Lalu bagaimana peranan partai? Nah, inilah yang penting, maka harus hati-hati betul memilih kepala daerah. Nah, itu yang harus hati-hati betul. Kalau perlu dihapuskan, nggak masalah. Kalau memang itu madorotnya lebih besar. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Tadi Pak Ondo, Bang Elman, mengatakan harus dilihat usulan pengembangan atau pemekaran daerah baru ini sebaiknya dari bawah ke atas, bottom up, bukan top down saja. Apa memang pasti usulan dari bawah itu pasti bagus? Atau kan sering kita melihat juga karena emosional misalnya begitu, tidak melihat dengan utuh, lalu mereka minta dimekarkan. Bagaimana Bang? Iya, sebetulnya kan pemekaran itu kan tidak sederhana kan. Udah pasti ada usulan dari bawah. Tapi kan dari pusat kan tetap ada evaluasi kan. Harus menilai ya. Harus menilai kan gitu kan. Memang mulanya usulan. Kan tidak bisa ujuk-ujuk pemerintah dari atas. Ini mekarkan, tidak seperti itu. Walaupun terkadang pemerintah pusat juga melihat secara objektif, dia melihat daerah ini
sudah waktunya dimekarkan. Oke. Itu juga bisa dari atas, tapi umumnya dari bawah kan. Usulan dari bawah, yang dibantu dari atas. Nah, pertanyaannya sebetulnya kan, kan mestinya harus ada kriteria kan, ada ketentuan. Yang mana yang bisa dimekarkan? Nah, artinya kan memekarkan daerah itu kan ketentuannya begini, terutama sebetulnya kan PAD-nya kan. Kalau ini nanti dipisahkan dari daerah asal, kemungkinan PAD-nya gimana nih? Sanggup sendiri tidak? Survive tidak? Kan tujuan akhirnya kan namanya daerah otonom. Iya. Dia harus mampu menghidupi diri sendiri kan. Dia harus mampu menggerakkan potensi yang ada di daerah untuk kepentingan rakyat kan gitu. Betul. Tentu saja untuk kepentingan NKRI kan gitu kan. Nah, sehingga memang sekiranya ketentuan-ketentuan ini dari awal betul-betul konsekuen dijadikan alat mengukur, saya nggak yakin sudah sebanyak ini dimekarkan. Sekarang kan sudah 514 kan, daerah TK2 kan, 37 provinsi kan, kan begitu. Nah, mungkin kalau dugaan saya, memang ketika dilakukan evaluasi dari awal, nah di sini mungkin sering ada main mata, mohon maaf ya, ada main mata, pusat juga main mata, di bawah juga main mata kan. Jadi tidak benar-benar objektif bahwa memang sesuai dengan aturan, memang sudah layak untuk dimekarkan. Loh tadi kan seperti katakan Pak Johan kan, 80% gagal gitu kan. Ternyata ya. Kalau yang gagal itu misalnya hanya 5%, ya itu 10% oke dah. Wajar lah ya. Wajar lah. Tapi kalau sampai 80% gagal. Dominan gagal. Nah, berarti kan ada yang salah kan? Apa kemudian perlu tim independen tadi kalau tidak salah Pak Ondo dan Pak Ikhwan juga mengusulkan jangan dari Kemendagri, jangan dari pemerintah supaya kemudian tim independen ini benar-benar bisa menilai dengan objektif untuk pemekaran dan kembali tidak mekar begitu. Bagaimana? Pertanyaan saya, apakah ada tim yang independen? tetap ada interest kan? Iya. Kalau saya nggak usah dibuat tim independen apa segala. Oke. Kan sudah ada instansi yang ditugasi untuk ini. Asal konsekuen bisa. Coba lihat tanya, kayak misalnya dari Kalimantan Utara tadi. Dia bilang, Pak Yunus ya. Wah Pak Yunus tadi, kita tetap ingin dimekarkan karena luas daerah ini luas. Nah, kalau soal luas, sekarang ini kan sudah ada kemudahan dari teknologi. Iya. Pemerintah juga sekarang sedang membangun jalan tol. Iya. Kan sekarang kan nggak perlu misalnya dari tinggal zooming. Bisa. Asal Dan mau. detik yang sama kita sudah bisa berkomunikasi sampai 1000 km. Tidak perlu orang yang jauh 1000 km sana lari-lari datang ke sini kan. Oke. Pertanyaannya Bang kembali lagi, apakah ini nanti akan berhenti di diskursus atau ini bisa benar-benar diwujudkan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi pagi ini. Bang Elman, bagaimana kalau caranya supaya ide yang baik ini, baik karena akan menyejahterakan rakyat kalau dilakukan, benar-benar bisa terjadi Bang? Karena ya tadi Prof. Johad juga bilang, susah ya kayaknya orang mau mengakui dia gagal, lalu dia mundur, kembali lagi ke daerah asalnya. Bagaimana Bang? Memang diperlukan pemimpin yang berkarakter ya. Iya. Dari pusat sampai daerah. Karakter pemimpin ya. Jadi dia harus punya prinsip. Yang benar itu benar, yang salah itu ya salah kan. Meskipun itu bakal merugikan dirinya. Jadi ini sekarang kan jangan pernah kita berpikir untuk kepentingan kita kan. Tapi ini kan lebih kepada kepentingan nasional kan. Kepentingan bersama. Nah, di atas kepentingan bersama itu maka semua hal-hal yang tidak pantas, tidak patut, menyalahi aturan, ya memang harus digugurkan kan gitu kan. Nah, jadi disinilah perlunya juga para anggota DPR menjadi negarawan-negarawan kan. Kan harapan kita kan siapapun yang duduk di Senayan sana, mereka
negarawan kan. Berpikirnya untuk negara. Berpikirnya negara. Bukan untuk kelompoknya saja. Bukan kelompok. Dan dia tidak lagi misalnya kan, dia misalnya ketika pemilihan dia di Dapil 3 Sumatera Utara. Yeah. Tapi ketika dia sudah dilantik jadi anggota DPR, dapil dia adalah seluruh Indonesia. Iya. Dia tidak hanya memikirkan Siantar, Asahan, Langkat, tidak begitu lagi. Memikirkan Sabang Merauke. Maka itu ketika ada daerah yang memang gagal dimekarkan itu, maka dia juga harus punya inisiatif. Ini daerah ini harus kita evaluasi ini. Iya, harus berani ya. Nah, disinilah juga harapan kita, DPRD tingkat 1, tingkat 2, salah satu tugas utama dia mestinya mengevaluasi daerahnya. Iya. Terutama PAD-nya. Iya. Tadi kan kita lihat kan. Jadi hampir 70% daerah pemekaran itu 30% PAD-nya di bawah 30%. Iya, iya. Anda bisa bayangkan aja kalau PAD 16%, 20%, bagaimana dia mampu menggerakkan pembangunan di daerah itu. Bayar gaji PNS-nya aja jangan-jangan kurang. Iya. Pasti kurang. Iya. Kalau PAD-nya di bawah 30%, pasti dia tidak mampu membayar yang kebutuhan rutin. Iya. Belanja rutin ya, belanja rutin, pegawai. Maka dia tetap meneropong APBN, tolong tambahin. Belum lagi kerakusan mereka untuk mengangkat pegawai, membentuk katakanlah dinas-dinas tertentu. Wah udah, seperti kata Pak Ondo tadi, jadi raja-raja kecil dia di daerah. Nah, saya sih tidak yakin juga ini. Yang kita berbincangkan ini bisa jadi dan berguna. Jangan-jangan kita hanya capek dan jangan-jangan juga kepala daerah yang sedang dimekarkan ini juga dia bilang ini udah sinting juga yang ini, kan? Ngapain dia mikirin kita? Kita aja tidak pernah memikirin ini kok. Iya. Tapi kita bisa berharap ke partai politik tidak, Bang? Kalau misalnya partai politik ini kan perlu juga menjelang 2024 membangun image yang baik begitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu cara untuk dia meningkatkan elektabilitas atau keterkenalannya begitu. Mungkin tidak, Pak? Saya nggak yakin. Apalagi menjelang 2024 ini, kalau misalnya ada para politisi dari parpol ditanya, bagaimana penilaian Anda terhadap daerah ini? Baru. Wah, dia bukit tidak hanya kalau ada 10 jempolnya, kalau ada 10 jempol, dia katakan gini, top ini, sukses daerah ini. Dia tuh rakyat makmur. Meskipun kenyataannya tidak. Ya enggak lah, Leo. Nah, setelah terpilih, kan gitu, dia pun sudah duduk di DPR, kita tanya, ngomong-ngomong Leo, dulu kan Anda bilang sukses, bagus daerah ini. Sekarang gimana? Sebetulnya memang dari itu udah busuk itu. Tapi dulu bilang bagus. Kenapa dulu bilang bagus? Ya saya bilang bagus dong supaya saya terpilih katanya. Supaya perlu suara. Kepala daerahnya juga mendukung saya kan gitu. Nah, inilah interest seperti inilah yang membuat negara ini tidak bisa maju. Jadi memang kita harapkan semua menjadi negarawan sebetulnya. Seorang Presiden Joko Widodo kan terkenal dengan keberanian untuk tidak meneruskan kebiasaan yang jelek, membenarkan kebiasaan tidak suka. Dia biasanya membiasakan yang benar. Berani tidak, Bang, untuk membawa wacana ini, menghapus daerah otonomi baru gagal ini untuk sesuatu yang lebih baik untuk masa depan? Kalau Presiden Jokowi, Leo, kau jangan ragukan. Jangan ragukan. Ya? Tapi kan tidak cukup seorang presiden. Karena harus dibawa ke DPR. Harus dibawa ke DPR. Iya. Nah, sebetulnya kita harapkan semua para pejabat, semua para anggota dewan, semua kepala daerah ini mestinya pikirannya satu. Bagaimana untuk memajukan republik ini. Caranya apa? Kita harus jujur.
mengevaluasi diri sendiri. Kalau memang daerah yang kita pimpin ini sudah gagal, kita lempar handuk aja. Tapi pertanyaan, apakah ada kepala daerah yang mau lempar handuk? Pasti tidak, karena sangat dia nikmati juga. Walaupun daerah ini gagal, dia kaya, dia banyak duit. Kita harapkan wacana yang baik ini bisa juga benar-benar terjadi dan menyejahterakan rakyat. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, jangan hanya karena kepentingan elit, baik di pemerintah pusat maupun daerah, negara membiarkan daerah otonomi baru yang gagal berkembang terus membebani negara. Pemerintah pusat bersama DPR tidak boleh kalah dari hasrat berkuasa elit politik daerah. DOB gagal, jelas-jelas sudah merugikan masyarakat karena tujuan pemekaran tidak tercapai, tidak ada peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan juga tidak terlihat. Mari kita pikirkan negara kita sama-sama. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV